kepada Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Ibu Tu Pramana Andi Wiguna dengan NIM 2541181181088. Mahasiswa PPG Batch 3 2025, Program Studi Pendidikan Agama Hindu, LPTK Universitas Hindu Negeri Igusti Bagus Sugriwa. Pada hari ini saya akan membuat video pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMP Negeri 4 Nusa Penida dengan materi bentuk dan fungsi upakara. Demikian perkenalan dari saya. Selamat menyaksikan. Om Santi 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 Om. Berdiri. Panganjali umat. Om Swastiastu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Pancasila. Salam Pancasila Merdeka. Salam Mautama Jaya. Silakan duduk semuanya. Selamat siang semuanya. Siap. Apa kabar? Baik. Pastikan ya kalian dalam keadaan sehat dan baik. Sudah sarapan semuanya? Sudah. Makan siang sudah? Sudah. Hebat, berarti kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini juga, ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan semuanya berdiri, ya. Selanjutnya Bapak akan mulai mengabsen, ya. Untuk yang pertama, Nilo Gede Janita Pratiwi, Niputu Kesia Candika, Hadir. Made Medira, Hadir. Imade Adrian. Bapak mohon perhatiannya, anak-anak masih ingat gak kalian tentang ajaran Tri Nekarana? Masih. Bagus ya. Coba Bapak tanya, sebutkan apa saja 3 hubungan yang harus dijaga dalam ajaran Tri Nekarana? Hubungan dengan Tuhan, sesama, dan Allah. Dan alam. Itu disebut dengan parahyangan, pawongan, palemahan. Nah, hebat ya, masih ingat. Kemudian Bapak ingin tanya, bagaimana cara kalian untuk menjaga nilai-nilai ini dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bentuk upacara keagamaan? Dengan melaksanakan upacara keagamaan dengan tulus dan rasa syukur. Betul sekali. Tepuk tangan untuk semuanya. Materi kita yang Bapak berikan kepada kalian masih tersimpan dengan rapi di memori kalian. Hebat kalian semua, ya. Nah, kenapa upacara itu membangun hubungan yang baik kepada Tuhan? Karena ada rasa cinta, bakti. Kemudian ada hubungan yang baik karena kita bergotong royong dalam membangunnya. Kemudian ada hubungan pada alam karena kita melaksanakan upacaranya. Karena itu, materi kita yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk dan fungsi upakara. Ya, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bentuk dan fungsi upakara. Ya. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, siswa mampu memahami dan menjelaskan pengertian upakara. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan bentuk-bentuk upakara. Yang ketiga,
siswa mampu menjelaskan fungsi-fungsi upacara. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sebelum kita mulai materinya, Bapak ingin bertanya pada kalian, ya. Pernahkah kalian mengikuti proses upacara keagamaan baik di rumah ataupun di pura? Pernah. Nah, ya, pastinya pernah. Kalau boleh tahu, di mana kalian mengikutinya? Rumah atau pura? Di pura. Pura mana? Pura Bakung, ya. Nah, dalam upacara di Pura Bakung tersebut, bentuk-bentuk upacara apa saja yang kalian lihat? Caru, tanah sari, terogan. Ketiga bentuk upacara yaitu caru, canang sari, dan terogan. Kalian tahu nggak fungsinya ini untuk apa sebenarnya? Belum tahu ya? Bapak jelaskan sedikit dulu ya. Fungsi dari caru yang pertama adalah sebagai sarana pembersihan sebelum dimulainya persembahyangan bersama atau pancakramane sembah. Kemudian canang sari fungsinya adalah sebagai bakti dan rasa syukur hadapan Tuhan Yang Maha Esa, ya, atau Ida Sang Yang Widiwasa. Yang ketiga, terogannya sebagai rasa terima kasih atas karunia hidup ini, ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Kalau bisa, sekarang coba perhatikan video pembelajaran berikut ini ya. Bentuk dan fungsi upacara. Upacara adalah sarana bakti untuk mendekatkan diri kita kepada Hyang Widiwasa. Maka ayatnya terbagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Kanistama adalah pelaksanaan upacara yajna yang sangat sederhana, di mana upacara yang digunakan adalah yang pokok-pokok atau yang prinsip saja dan yang harus ada. 2. Madhyama adalah pelaksanaan upacara yajna yang tergolong tingkat menengah. Artinya, upacara atau bantennya merupakan pengembangan dari yang prinsip atau yang harus ada sehingga menjadi lebih besar dari kanistama. 3. Utama adalah pelaksanaan upacara yajna yang besar. Artinya, upacara atau bantennya merupakan pengembangan dan penambahan dari tingkat madhyama. Dari video yang akan ditayangkan, apa saja yang bisa kalian amati atau dipetik, atau boleh hal unik yang kalian temukan yang ingin kalian tanyakan. Kira-kira ada yang kalian amati tadi atau hal yang ingin kalian tanyakan, boleh. Kalau melihat hal-hal yang unik, ada yang ingin bertanya? Silakan, Rida. Saya ingin bertanya terkait tayangan video tadi yang menyatakan ada tingkatan dalam upacara agama Hindu seperti Niste, Madhya, dan Utama. Pertanyaan saya, kenapa ada tingkatan dalam upacara agama Hindu seperti Niste, Madhya, dan Utama? Apakah ada perbedaan kebutuhan? Ya, pertanyaan sangat bagus sekali ya. Dari analisa dari Danita ya. Langsung saya jawab ya. Dalam agama Hindu ya, upacara itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu Niste yang disebut dengan upacara sederhana, Madhya yang disebut dengan upacara menengah, dan Utama artinya upacara yang termasuk mendalam. Ya, ketiga tingkatan ini bukan berarti ada perbedaan untuk Tuhan, tetapi perbedaan ini terletak pada kemampuan umat Hindu yang melaksanakan seperti ekonominya, waktu, tenaga, dan sarana upacaranya atau kelengkapannya. Ya, yang perlu kalian pahami ya, Tuhan tidak pernah melihat bentuk dari sebuah upacara. Yang Tuhan lihat itu adalah ketulusan hati atau keikhlasan dan cinta bakti yang mau melakukannya dengan tulus. Bisa dipahami dari kita? Ya. Ada lagi yang bertanya? Silakan, Kamia. Saya ingin bertanya, apa landasan umat Hindu melaksanakan upacara yajna? Ya, bagus sekali pertanyaannya, masih berkaitan. Apa yang menjadi landasan umat Hindu melaksanakan upacara yajna? Yang melandasi umat Hindu melaksanakan upacara yajna adalah karena hutang yang disebut dengan Trirana. Coba perhatikan di papannya. Trirana. Trirana ini adalah 3 hutang yang harus dibayar. Adapun bagian-bagian itu adalah Dewana, Rasirana, Vigrana.
kita lahir sebagai manusia sudah membawa trirena, yaitu 3 hutang. Hutang yang pertama itu disebut dengan dewarna. Dewarna ini adalah hutang berupa kehidupan dari ide Sang Hyang Widi Wasa. Kita hidup karena kita memiliki energi dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang disebut dengan Atma. Ya, Atma itu adalah percikan-percikan kecil dari ide Sang Hyang Widi Wasa yang itu bersemayam dalam tubuh kita. Ketika dia bersemayam dalam tubuh kita, maka kita bisa hidup dalam dunia ini seperti tumbuhan, manusia dan lain sebagainya. Ya. Untuk membayar dewa ini, maka manusia harus melaksanakan yang namanya dewa yatnya, ya. Melaksanakan dewa yatnya dan buta yatnya untuk membayar hutang dewa ini. Ya. Kemudian hutang kita yang kedua yaitu resi rena, yaitu hutang kepada seorang guru karena dia memberikan kita ilmu pengetahuan. Hutang kepada seorang resi karena seorang resi memberikan kita juga ilmu pengetahuan yang disebut dengan dharma wacana, ya. Dan untuk membayar resi rena ini, maka umat manusia harus melaksanakan yaitu resi yatnya, ya. Maka untuk membayar hutang ini, umat Hindu atau manusia melaksanakan yang namanya resi yatnya. Resi yatnya. Pertanyaan sangat kritis, ya, bagus sekali. Kemudian hutang kita yang satu, pitra rena, yaitu hutang kepada orang tua yang melahirkan kita, ya. Karena tubuh kita ini dibentuk oleh hubungan ibu dan ayah, ya, yang disebut dengan yoga kama sutra, ya. Nah, dari hubungan ini lahirlah kita, maka kita harus berbakti kepada orang tua karena dia adalah yang melahirkan kita. Dan untuk membayar pitra ini, maka manusia harus melaksanakan upacara pitra yatnya dan manusia yatnya. Melaksanakan upacara pitra yatnya dan manusia yatnya. Maka kalian sebagai anak dari orang tua kalian harus berbakti kepada dia. Karena itulah cara kita menghormati atau membalas budi atas kebaikan mereka, ya. Bisa dipahami? Bisa. Inilah yang melandasi umat Hindu selalu melaksanakan upacara yatnya karena ada 3 hutang yang disebut dengan Trirena. ya. Ada lagi yang mau bertanya kira-kira apa yang ingin dibutuhkan? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan Kesia. Pak, kalau saya amati upacara yatnya itu bukan yang menghambur-hamburkan uang dan tidak ada manfaatnya yang bisa kita rasakan. Ya, ini harus kita garis luruskan, ya. Bukan berarti kita itu berjaya membuang-buang uang, ya. Tapi kita melaksanakan upacara yatnya itu mengajarkan kita untuk membentuk rasa tulus ikhlas, pengorbanan dan bakti kita kasih kepada Tuhan, ya. Meskipun kita terlihat seperti membuang-buang uang, tetapi itu akan membawa kita kepada sebuah kebaktian batin, ya. Maka dari itu, ya, saya bukan buang-buang uang, tetapi mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tulus dalam pengorbanan dan cinta bakti terhadap Tuhan. Bisa dipahami? Ya. Hari ini kita akan mempelajari bentuk dan fungsi upacara, ya. Ya. Yang pertama kita akan pelajari itu adalah pengertian upacara, ya. Silakan disimak baik-baik dan dengarkan. Kalau mau mencatat silakan mencatat, ya. Ya, pengertian upacara, ya. Pengertian upacara. Ya. Secara etimologi, kata upacara itu berasal dari bahasa Sanskerta yang dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu upa dan kara. Ingat, ya. Berasal dari bahasa Sanskerta, dibagi menjadi 2 suku kata, yaitu upa dan kara. Upa artinya dekat,
sedangkan kara artinya perbuatan atau tangan. Jadi upakara itu artinya perbuatan yang berasal dari karya tangan manusia untuk dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Ya. Bisa dipahami? Atau mau diulang lagi? Bilang lagi, apa kecepatan ya? Ya, ulang lagi saja. Pengertian upakara. Secara etimologi, kata upakara berasal dari bahasa Sanskerta. Ingat, dibagi menjadi dua suku kata, yaitu upa dan kara. Upa artinya itu dekat, kara itu artinya perbuatan atau tangan. Jadi kesimpulannya, upakara itu artinya perbuatan yang berasal dari karya tangan manusia untuk dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Hyang Widiwasa. Jelas ya? Bisa dipahami? Bisa. Kemudian wujud sebagai rasa syukur, permohonan, dan penyucian diri. Ya, wujudnya adalah sebagai rasa syukur, permohonan, dan penyucian diri. Ya, wujudnya. Untuk pengertian bisa dipahami ya, dengan sangat jelas ya. Bisa. Kemudian tingkatan upakara seperti pertanyaan dari tadi ya. Tingkatan upakara ada niste, madya, dan utama. Niste itu bukan berarti buruk ya, tapi niste itu adalah sederhana, menyesuaikan kita dengan kemampuan ya. Ingat ya, dalam berupacara itu kalian tidak boleh gengsi, harus menyesuaikan dengan kemampuan, tidak boleh yang namanya gengsi. Maka sesuaikanlah upakara yang bisa kalian lakukan seperti niste, madya, atau utama ya. Kemudian madya, upakara sedang, tambahan kecil atau bantuan sederhana. Kemudian utama, upakara lengkap pada upacara besar, panca-yagna ya. Ingat ya, ada 3 tingkatan upacara. Apa aja itu? Niste, madya, utama. Tolong ingat, tidak ada perbedaan ya. Bentuk upacara ini sama, tujuannya untuk Tuhan. Tetapi yang membedakan adalah kemampuan kita dalam melakukannya ya. Ingat, tidak boleh berlebihan, tidak boleh gengsi, yang penting ikhlas dan cinta bakti dalam melaksanakan. Apa ada hal yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya? Sudah. Kalau sudah paham, untuk membuktikan pemahaman kalian atau kalian sudah memahami, coba kerjakan LKPD berikut ini ya, sesuai dengan kelompok. Nah, kalau silakan dikerjakan. Kalau ada yang kurang mengerti, silakan tanyakan. Baca dulu petunjuk soalnya ya, dalam hari ini ya. Tapi sebelum kalian presentasi atau memaparkan hasil diskusi kelompok kalian, kita ice breaking dulu ya. Ice breaking itu mudah sekali ya, tidak perlu yang ruwet. Kalau Pak suruh tepuk sekali, tepuk sekali. Kalau Pak suruh tepuk 5 kali, tepuk 5 kali ya. Seperti itu, paham? Jelas kan ya? Jelas ya? Sekarang coba untuk konsentrasi dulu ya. Tepuk 2 kali, tepuk 5 kali, tepuk sekali, 3 kali, 5 kali. Tepuk tangan semuanya ya. Untuk kelompok pertama yang mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya adalah kelompok 2. Silakan ya. Kelompok 2, silakan. Ya. Silakan. Persiapkan juga pulpennya untuk mencatat soal teman-temannya nanti ya. Kalau ada pertanyaan. Pangan jari umat. Om Swastiastu. Selamat siang semuanya. Silakan. Kami dari kelompok 2 akan membawakan presentasi tentang upakara Kuangen. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Madya Bendita Anggreni. Saya Kadek Indra Granata. Saya Nilur Widanita Pratwi. Saya Budi Dana Kabarika. Saya Indonesia dari kawan ini. Saya Nyoman Prasetya. Mengenal arti filosofis Kuangen dan fungsinya. Dalam acara sembahyang di adat kami, salah satu hal yang wajib adalah Kuangen. Kuangen sendiri berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti wangi atau harum.
Dengan demikian, kuangen dapat diartikan sebagai sesuatu yang harum yang digunakan untuk menyembah Sang Yang Widiwasa. Baik, itu dia tadi penjelasan dan pengertian salah satu perkara yaitu kuangen. Ada yang mau bertanya? Nah, kita buka sesi bertanya. Siapa yang mau bertanya? Dari bentuk fungsi kuangen. Silakan. Yang mau bertanya, silakan. Gandhi mau bertanya. Silakan diri ya, perkenalkan dulu namanya siapa? Dari kelompok apa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Nadia Raffi. Saya perwakilan dari kelompok 4. Saya akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Pertanyaannya, apa pengertian kuangen dan apa makna kata tersebut dalam konteks upacara keagamaan Hindu di Bali? Ya. Sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Apa ada lagi yang mau bertanya dulu? Sebelum itu dijawab. Silakan Dinda. Pertanyaan saya, sebutkan dan jelaskan 5 unsur utama pembentuk kuangen beserta makna filosofinya. Silakan diskusikan dulu. Dua pertanyaan dulu. Apa ada lagi yang mau bertanya? Cukup dulu ya. Ya, cukup dulu ya. Pak, dengarkan dan amati ya. Perhatikan semua ke depan ya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Gandhi. Kuangen berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti wangi atau harum. Dalam konteks upacara keagamaan Hindu di Bali, kuangen adalah sarana persembahyangan yang mengandung makna sebagai pengharum nama hidup Sang Yang Widiwasa, serta menjadi simbol kemuliaan yang suci, indah dan penuh kasih kepada Tuhan. Ya, itu penjelasannya Gandhi. Bagaimana? Bisa? Ya, penjelasannya saya. Silakan. Pertanyaan nomor 2. Jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Dinda. Kojo terbuat dari daun pisang melambangkan ada candra atau bulan. Bapis bolong atau uang peta yang melambangkan windu atau pusat inti, berfungsi menebus kekurangan. Lawu atau daun harum, simbol kejernihan pikiran dan ketenangan. Torasan asih, 2 lembar sirih dengan bintang dan sabun melambangkan ketulusan pradana dan kedekatan dengan Tuhan. Sampian dan bunga-bunga harum melambangkan ketulusan, keindahan dan bakti dalam pemujaan. Baik, bisa dipahami kan semuanya? Ya, dengan jelas ya. Ada pojok tadi Facebook ya. Itu adalah simbol-simbol dari kuangen. Tangan dulu untuk membuat. Silakan betul ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf jika ada salah kata. Kami tutup dengan para mesakti. Om Santi 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 Om. Dari apa yang telah kalian presentasikan menunjukkan bahwa kalian telah memahami bentuk-bentuk upakara seperti tadi kuangen, pejati, kemudian carangsari dan segahan ya. Nah, juga kalian sudah bisa menjelaskan fungsi-fungsinya dalam agama itu. Luar biasa semuanya. Tepuk tangan dulu. Kira-kira apa hal baru yang kalian pelajari hari ini? Kira-kira apa? Dari materi, bentuk dan fungsi upakara. Ya, silakan di mana? Bisa dibesarkan lagi? Ya. Bisa dibesarkan lagi suaranya? Hal baru apa yang kamu pelajari hari ini? Apa aja? Hal baru yang bisa saya pelajari, tentunya kita menjadi tahu sarana-sarana upakara Ya, sebentar ya. dan kita menjadi tahu fungsi-fungsi upakara, sarana upakara tersebut. Ya, bagus sekali ya. Tepuk tangan dulu. Ya. Bisa terlihat semuanya dengan jelas? Kesimpulannya, upakara merupakan sarana suci dalam pelaksanaan upacaranya untuk menyatakan rasa bakti kepada ide Sang Yang Widiwasa. Ya, upakara digunakan sebagai media pemujaan dan alat penyucian secara lahir dan batin. Bentuk upakara sangat beragam, seperti yang kalian tadi sebutkan atau presentasikannya, mulai dari yang sederhana, kanistama, sedang, madhyama hingga besar utama, disesuaikan dengan desa kalapatra. Fungsi utama upakara antara lain sebagai wujud rasa terima kasih, sarana konsentrasi pikiran dalam pemujaan, serta simbol dari nilai-nilai spiritual yang mendalam. Nilai keberhasilan upacara tidak ditentukan oleh besar kecilnya upakara, melainkan oleh keikhlasan. Ingat ya, garis bawahi, setiap jenis upakara itu sama di hadapan Tuhan. Yang utama adalah keikhlasan dan cinta bakti dalam melakukannya. Ya. Sekian pembelajaran hari ini karena waktu sudah habis ya. Ya. Habis. Untuk pertemuan berikutnya, karena kalian sudah belajar bentuk dan fungsi upakara, membuat batu kakek, buat pejati ya.
Bisa? Kelompoknya tetap sama, jadi tolong bahan-bahannya dipersiapkan untuk minggu depan ya. Ya, karena tidak ada yang ditanyakan lagi, Bapak cukupkan harinya. Silakan ketua kelas kita akhiri. Berdiri. Para mesanti. Om Santi 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 Om. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam Pancasila. Salam